Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisya Tiara Putri dari Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang efektivitas komunikasi dalam organisasi. Happy watching. Oke, materi akan kita mulai dari pengertian komunikasi. Di sini saya akan membacakan satu pengertian dari seseorang tokoh bernama Agriris. Agriris mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses di mana seseorang, kelompok, atau organisasi selaku sender atau pengirim mengirimkan informasi atau pesan kepada kelompok lain, organisasi lain, orang lain selaku penerima. Nah, umumnya komunikasi ini terjadi melalui beberapa tahap ya. Biasanya pengirim pesan atau sender ini mengirimkan pesannya melalui satu atau beberapa media. Nah, media itu misalnya telepon, WhatsApp, SMS, dan lain-lain. Dan dalam komunikasi ini juga mendapat beberapa gangguan atau noise seperti misal sinyal atau paketan habis dan lain-lain. Kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif dalam organisasi. Nah, bagaimana sih komunikasi yang efektif dalam organisasi itu? Komunikasi yang efektif itu jika pesan kita dimengerti dan tersampaikan dengan baik kepada penerimanya. Jadi mereka tuh paham gitu loh, paham pesan yang makna yang kita sampaikan, dan mereka meresponnya apakah setuju, apakah tidak. Kalau setuju maka mereka akan melakukan yang kita sampaikan, kalau tidak mereka akan mendiskusikan lagi dengan kita gitu. Nah, jika dan itu semua itu bertujuan untuk kemajuan organisasi dan untuk menggapai tujuan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu hambatan-hambatan yang membuat sebuah pesan itu menjadi tidak efektif atau sebuah komunikasi itu menjadi tidak efektif. Yang pertama adalah faktor pengirim pesan dan faktor penerima pesan. Nah, untuk faktor pengirim ini biasanya kita harus menggunakan bahasa yang baik. Jika kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan tepat, maka itu akan terjadi kesalahpahaman di pihak yang menerima. Dan untuk penerima pesan ini, contohnya kayak kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penerima pesan. Misal saya ngirimin ke teman saya, tapi teman saya minim pengetahuan dan dia tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, itu komunikasi menjadi tidak efektif. Yang kedua adalah media dan saluran. Nah, media dan saluran ini merupakan perantara komunikasi kan, seperti contohnya WhatsApp, telepon, terus SMS. Nah, dan hambatannya tuh seperti sinyal. Jika sinyal kita hilangkan, kita tidak bisa nelpon, terus komunikasi tidak menjadi tidak efektif. Atau jika sinyal hilang, nanti pesan kita tidak tersampaikan kepada si penerima. Yang ketiga adalah hambatan sematis. Nah, hambatan sematis ini hambatan yang didasarkan pada bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, ini saya contohkan ketika saya berbicara dengan teman saya yang orang timur. Nah, saya kan orang Jawa, dia orang timur. Kalau saya berbicara menggunakan bahasa Jawa, maka dia tidak akan mengerti. Nah, itu hambatan sematis. Dan untuk hambatan sosioantropologis, psikologis, dan ekologis, itu kalau yang ekologis itu kan berupa lingkungan kan. Nah, lingkungan itu seperti kalau kita berbicara di tempat yang ramai, maka kita sulit untuk mendengar mendengar komunikator untuk menyampaikan pesan kepada kita. Nah, jadi pesan tidak efektif. Dan hambatan psikologis itu kayak ketidaksiapan si
penerima untuk menerima pesan, kayak misalnya dia tuh lagi dalam kondisi sedih sehingga kita menyampaikan pesan, tapi dia kan pikirannya terfokus kepada sedih dan tidak mendengarkan pesan kita gitu. Dan untuk hambatan sosioantropologis itu berupa sosial dan budaya, kayak perbedaan budaya. Jadi kayak kita misal kita bicara sama orang yang berbudaya ini, nah berbahasa ini, dia tidak mengerti apa yang kita katakan, soalnya kita menggunakan bahasa dari daerah kita gitu. Yang selanjutnya adalah 5 dasar penting membangun komunikasi yang efektif. Nah, saya mengambil dari seseorang tokoh bernama Covey. Yang pertama yaitu usaha untuk benar-benar mengerti orang lain. Nah, seperti sebelum menyampaikan pesan yang kita sampaikan tuh, kita harus mengerti orang itu seperti apa, apakah dia akan menerima ini dengan baik, atau apakah kita harus memakai cara yang lain untuk agar dia menerimanya gitu. Yang kedua adalah kemampuan untuk memenuhi komitmen. Nah, seperti pesan yang kita sampaikan tuh ada isinya, ada kita sebagai komunikator yang baik, kita harus berusaha untuk memenuhi komitmen kita, apa yang kita sampaikan kepada komunikan tadi. Yang terusnya adalah kemampuan untuk menjelaskan harapan. Nah, kita harus menjelaskan harapan kita dengan baik sehingga mereka mengerti apa yang kita harapkan gitu. Yang kelima adalah kemauan untuk meminta maaf secara tulus jika melakukan kesalahan. Nah, ketika kita menyampaikan pesan dan ketika ada seseorang yang tidak terima atau pesan kita tuh menyakiti hatinya, maka kita jangan ragu untuk meminta maaf. Nah, tidak ada salahnya untuk meminta maaf tuh agar terjalin keharmonisan dalam organisasi. Yang terakhir adalah kemampuan memperlihatkan integritas. Nah, kita sebagai komunikator yang baik dan untuk meyakinkan para komunikan, maka kita harus mempunyai kemampuan untuk menunjukkan integritas kita sebagai komunikator yang menyampaikan aspirasi kita tersebut. Jadi kita nunjukin bahwa aku tuh mampu menuin ini dan aku butuh bantuan kalian gitu. Yang terakhir yaitu hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan tujuan dari pesan komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator menentukan tanggapan dan efek yang akan diterimanya setelah menyampaikan pesan tersebut. Nah, jadi sebelum komunikator itu menyampaikan pesan, maka dia harus memikirkan apakah efek yang diterimanya dan tanggapan yang diterimanya dari komunikan. Jika dia menyampaikannya secara baik dan secara jelas, maka komunikan akan setuju. Kalau dia menyampaikan secara meyakinkan juga, komunikan akan setuju gitu. Untuk yang kedua yaitu memilih media apakah yang akan digunakan. Nah, seperti apakah kita akan menggunakan media secara pribadi atau kita akan menyebarkannya kepada seluruh anggota organisasi itu. Nah, yang terakhir adalah mengumpulkan umpan baik yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penyampaian informasi pada penerima informasi. Nah, seperti kita mengumpulkan umpan balik mereka, apakah mereka itu paham atau enggak. Jika misal banyak mereka yang bertanya ini itu, maka itu hal yang kita sampaikan masih kurang jelas, dan jika mereka menyetujui atau mereka menolak, maka mereka sudah paham apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Ini cuma tambahan sih, tapi menurut saya penting. Ketika kita menyampaikan sesuatu di dalam organisasi dan itu merupakan usul kita agar komunikasi kita efektif dan dapat diterima banyak orang, kuncinya adalah karakter dan integritas pribadi dalam menyampaikan pesan. Nah, seperti jika memang kita sudah membangun karakter kita menjadi tegas dan ambisius, maka orang akan percaya kepada kita. Nah,
Itu sih yang penting menurut saya. Sedikit penjelasan dari saya mengenai efektivitas komunikasi dalam organisasi. Jika ada kesalahan dari saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.